Selamat pagi ya teman-teman semua. Kita mulai Zoom meeting hari ini ya dengan saya akan share satu tema nih ya, yang sebenarnya rangkuman dari apa yang awal-awal kemarin kita sempat sampaikan. Jadi yang pertama, kondisi kita, kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman perhatikan, sejak kurang lebih 1-2 minggu yang lalu, pergerakan SPK kita boleh dibilang sangat-sangat lambat. Bahkan ada 1-2 atau sebagian besar yang stagnan ya. Tidak ada penambahan SPK dan DO sejak minggu kedua, sejak adanya status corona di Jakarta. Nah, ini menjadi perhatian khusus, menjadi perhatian yang kita harus sikapi dengan benar-benar. Apa yang harus kita lakukan nih untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti ini? Ya, jangan sampai kita terlena, jangan sampai tahu-tahu ya persediaan periuk beras atau nasi kita di rumah itu sudah mengering ya. Kali ini saya akan ambil satu tema nih ya, bagaimana kita mendongkrak ya penjualan di masa sulit. Ini tadi saya susun setelah sholat subuh ya, jadi ya kurang lebih 1-1,5 jam ya. Nggak banyak materi yang akan saya sampaikan, cuma ada sekitar 5 slide. Tapi tolong teman-teman benar-benar bisa memperhatikan dan bisa mempraktekkan nih ya. Mempraktekkan yang paling penting pertama adalah mindset kita dulu nih ya. Positive mindset. Artinya ada 4 hal yang perlu kita tanamkan dalam benak kita, dalam pemikiran, baik alam bawah sadar maupun alam sadar kita. Bahwa dalam kondisi sesulit apapun, kita bisa lihat dari tetap ada teman-teman kita yang tetap bisa jualan, tetap bisa melakukan aktivitas yang menghasilkan. Artinya mindset pertama yang perlu kita kembangkan adalah kita harus berpikir selalu ada peluang dalam setiap kesulitan. Ya, kita contohkan misalnya ya, ada customer yang terus membelinya 2, 3, 1 ya. Bahkan dalam kondisi sulit masih bisa membeli ya 7, 8 sampai 10 unit. Artinya masih ada peluang. Itu satu pelanggan. Yang kedua, mindset yang perlu kita miliki adalah ya, masih ada atau banyak orang atau perusahaan yang kaya atau potensial yang mampu membeli produk kita, yaitu mobil. Ya, jadi ini perlu kita tanamkan. Di satu sisi masih banyak orang yang sulit, tokonya tutup, usahanya berhenti, tapi masih ada ya, baik orang maupun perusahaan yang masih cukup banyak modal yang dia pegang sehingga tetap masih bisa belanja. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan ya massive action, artinya kombinasi strategi. Saya pernah jelaskan ya, ada namanya marketing bumi dan marketing langitan. Itu harus kita kombinasikan. Marketing bumi itu apa? Yang biasa kita lakukan dengan melakukan prospecting lebih banyak, follow up lebih banyak, negosiasi lebih banyak dengan orang, itu adalah marketing yang kita bisa lihat. Akan tetapi ada juga namanya konsep ya, marketing langitan ya. Artinya apa? Pendekatan spiritual kita itu penting, ibadah kita tingkatkan, berbagi kita tambahkan teman-teman. Pada saat kondisi sulit, selagi kita masih bisa berbagi, bagilah. Berikan kepada orang lain ya. Maka teman-teman akan merasakan ternyata baliknya lebih cepat.
ya, saya sudah mempraktekkan itu. Pada saat kondisi sulit ketika kita berbagi, ya, kembalinya akan begitu cepat. Tuh, ini siapa yang unmute? Ntar Yuda, saya mute dulu. Ya, udah. Balik lagi ya. Jadi kombinasikanlah antara marketing bumi, ya, apa yang biasa kita lakukan dengan marketing langit. Artinya kita harus bisa berbagi, memberi kemanfaat kepada orang lain sehingga rezeki itu akan datang ke kita. Ya. Dan yang keempat, mindset yang perlu kita tanam adalah siapa yang terus bergerak dan melakukan perubahan, ya. Perubahan itu bisa dengan belajar, dengan praktek cara-cara baru, ya, maka dia akan bertahan dan menuai hasil lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Nah, tolong teman-teman perhatikan nih, bisa difoto nih, ya. Jadi positif mindset, 4 positif mindset ini benar-benar harus kita jaga, kita tanamkan dalam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Ya. Yang kedua, teman-teman, ya. Tidak ada hasil yang bisa maksimal tanpa kita melakukan perencanaan. Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini jangan sampai, ya, pedoman sudahlah mengalir seperti air, ya, maka akan turun ke got, ya, bau. Harus ada perencanaan, teman-teman. Pertama, kita harus, ya, bisa menentukan target, ya. Market potensial mana yang kita tuju, ya. Saya sudah menyampaikan berkali-kali, ya. Fokuslah pada orang yang masih punya duit, perusahaan yang masih sehat. Kemudian database kita yang kita punya, market yang kita pegang, dengan fokus pada 2 hal. Pertama, yang masih punya modal atau uang yang banyak, baik perorangan maupun perusahaan, ya. Jadi pelanggan berkemampuan, ya, punya banyak duit. Kombinasi antara retail dan fleet tetap kita harus cari. Dan kemudian yang ketiga apa? Fokus, ya, database pelanggan lama. Fokuslah pada repeat order dan referensi. Kemarin saya sempat tanyakan kepada yang masih SPK-nya jalan. Saya selalu tanya, sumber prospeknya dari mana? Oh, dari referensi, dari repeat order. Dan yang keempat, kita harus bisa menambah jaringan pelanggan baru dengan digital marketing. Ya, tidak ada cara lain, teman-teman. Sosial media yang organik dijalani. Tapi kalau teman-teman ingin menghasilkan jauh lebih cepat, lebih banyak, maka gunakanlah yang berbayar. Ya, ini slide yang kedua. Dan kemudian slide yang ketiga yang kita perlu siapkan apa nih? Senjata apa yang kita perlu persiapkan? Yang pertama, kita harus mempunyai e-brosur, ya. Digital brosur kita harus siapkan untuk memudahkan jangkauan dan memudahkan pelanggan itu nyaman melihat baik penawaran maupun promo yang kita berikan. Yang kedua, siapkanlah link untuk disebar, ya, baik berupa video, gambar, dan tulisan atau kombinasi antara copywriting dan landing page. Di situ kalau teman-teman punya satu link, ya, landing page, terus kemudian klik langsung ke WA teman-teman atau email, akan jauh lebih memudahkan untuk bisa menghasilkan. Dan yang ketiga adalah kita mesti punya script dalam melakukan follow up. Ya, kemarin saya sempat contohkan untuk script dalam melakukan broadcast. Nah, coba teman-teman, ya, ada di papan pintu masuk ruang sales. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi teman-teman coba kembangkan, ya. Coba kembangkan dengan baik, kembangkan kreativitas teman-teman untuk bisa menghasilkan prospek yang dikelola dengan baik sehingga menghasilkan jualan. Dan yang ketiga nih, teman-teman, ya, tolong jadwalkan, ya, dan disiplinkan nih dalam kita melakukan broadcast maupun melakukan follow up. Dua-duanya nih, ya,
harus terjadwal teman-teman ya. Sebar link, terus kemudian broadcast WA ya, 30 menit ya setelah kita melakukan briefing Zoom, meeting Zoom ya. Lakukan setiap hari terus menerus, jangan sampai berhenti, maka kita nanti baru akan bisa panen. Tapi kalau kita on off, sehari melakukan sehari tidak, nah kita akan kesulitan ya. Jadi minimal 10 kali 2 secara personal WA, minimal 100 kali 2. Ayo mulai teman-teman, modal 350.000 untuk buat WA Blaster secara personal. Gunanya buat apa? Biar cakupannya, jangkauannya lebih banyak ya. Dan yang kedua adalah follow up-nya juga harus terjadwal. Setelah kita melakukan broadcast, setelah kita melakukan WA Blaster, kita lakukan follow up ya, minimal 2 kali dalam sehari. Nah teman-teman, jika itu sudah dilakukan ya, jika kedua langkah itu sudah dilakukan ya, harapan kita teman-teman ya, begitu sudah dilakukan secara masif ya, hasilnya harusnya bisa jauh lebih maksimal ya. Itu teman-teman ya materi briefingnya. Nanti setelah ini Pak Sony akan memberikan